ganteng terus. Ngejreng sih. Ya, Elganga 100.3 FM Mitra Sejaman Siar. Ketemu lagi di gelaran Okinawa. Tapi untuk Jumat ini spesial banget karena Okinawa akan diwarnai dengan perbincangan menarik mengenai UMKM ya. Tapi kali ini UMK yang tentunya Mitra tahu bahwa sekarang banyak sekali kaula muda yang merintis usaha ya. Dan saya di samping saya sudah ada nih selaku narasumber dan selaku pelaku bisnisnya kali ya. Iya, Assalamualaikum, selamat pagi Mas Farhan. Alhamdulillah. Nah, jelas gitu kan. Ya, Mas Farhan, kita tahu bahwa sekarang kan banyak pelaku bisnis ya, nggak muda, nggak tua. Tapi tentu ini juga bisa mendukung ekonomi kita semuanya ya. Nah, mungkin Mas Farhan sendiri ini produknya boleh diceritakan, walaupun saya udah tahu ya di depan mata saya sudah ada terpampang itu produknya. Boleh diceritain produknya apa, kemudian bagaimana sih waktu merintis usaha dari awal, kenapa bisa sampai ke sini dan bisa bergabung dengan UMKM ya. Oke, jadi bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kita memperkenalkan bakso Panglima, bakso khas dari Putra Jawa dan Sumatera. Oh, Putra Jawa dan Sumatera. Ini kalau boleh tahu Sumateranya di mana? Kan banyak Sumatera. Jawanya Jawa mana? Jawanya Mix. Jawa Tengah. Jawa Tengah? Apa? Jawa Dari Tengah. daerah mana? Dan Sumateranya Padang. Oh, Jawa Tengahnya tadi mana? Dari Solo dong. Solo. Yes, Kan ada Wonogiri, Solo gitu. Itu dia. Oh, dia ya. Dari Solo. Oke, boleh diceritain gimana sih awal mulanya merintis usaha ini? Oke. Jadi awal mulanya itu bakso Panglima ada itu terkait dengan kita basicnya dari Panglima Chicken ya, yang di Gondang. And then kita setiap hari Jumat itu kita bagi-bagikan Jumat berkah. Seperti Ati, kecap, sunlight dan segala macam, kesebut merek deh. Oke, jadi terus kita bervariasi untuk membagikan Jumat berkah itu kita bikin bakso ya, gitu kan, biar lebih menarik aja gitu kan. Akhirnya kita bikin bakso secara manual, secara pakai tangan, kita bagikan di Jumat berkah sekali, 2 kali, 3 kali, bahkan sampai ada pelanggan kita yang pas Jumat berkah itu banyak yang request, ini baksonya kenapa nggak dijual, ini baksonya kenapa nggak dijual, gitu kan. Nah, itu berkahnya kali ya, Itu kita bisa dia, bagi-bagi di Jumat. Jadi Allah memberikan doa juga ya sama Mas Farhan. Iya, boleh Mas, sekali. silakan. Lanjut. Jadi akhirnya ya udah kita mainkan aja, kita buat skala yang lebih oke gitu kan, kita mantapkan semua legalitas, kita urus. Alhamdulillah terbentuklah bakso Panglima Bakso. Panglima Bakso. Panglima ya. Pendawa 5 atau Panglima ini Pendawa 5 terdiri 5 dari 5 orang kali. Kalau ini Panglima ya. Panglima Bakso. Maksudnya kenapa diambil Panglima Bakso sih? Karena basicnya dari tempat dia lahir di Panglima Chicken. Oh, gitu. Iya, Panglima Chicken ya. Yes. Nah, baik Mas Farhan. Yes. Ini kenapa Mas bisa punya keinginan untuk terjun ke sini gitu? Apa sih yang memotivasi hingga sampai ke sini, sampai punya produk usaha bakso? Oke, karena kita ingin menghadirkan bakso dengan konsep frozen food yang sehat dan aman untuk dikonsumsi untuk masyarakat. Karena bakso kita tuh terkenal dengan tanpa pengawet. Tanpa pengawet. Yes. Nggak gampang tuh bikin sesuatu atau produk makanan yang tanpa pengawet. Betul, gitu loh. Makanya bakso kita tuh selalu beku. Nih agak keras nih. Oh gitu ya. Like a batu gitu. Makanya selalu beku. Mas ada berapa punya rekanan kerja atau mungkin ada anak buah gitu kan? Sudah berapa banyak gitu? Oh, kalau misalkan bakso Panglima itu udah tersedianya di beberapa frozen food dan di online pun kita sudah ready juga. Sudah ada. Yes, di toko Orange. Takutnya nggak boleh sebut merek kan ya? Ya nggak boleh. Toko Hanya Orange. merek Mas yang bisa disebutin. Yes. Iya. Di toko Orange, toko hijau dan di beberapa aplikasi online itu juga udah tersedia insya Allah. Iya. Nah, Mitra Sejaman Siar pasti Mitra tertarik kan, Mas Farhan yang masih muda ini sudah punya usaha sampingan. Nah, apalagi para ibu-ibu mungkin pengen kan punya usaha sampingan. Nah, ini sepertinya Mas Farhan kan bikin bakso ini ya, dibikin sendiri tapi ada bawahannya kan yang maksudnya pendampingnya yang bikin gitu kan. Yes. Nah, ini kelebihan dari bakso ini gitu kan.
apa sih dibanding dengan bakso-bakso yang lainnya? Dari pihak kami sendiri, dari Panglima Bakso menghadirkan bakso yang aman dikonsumsi untuk masyarakat, yang sehat, dan rasanya itu wah luar biasa. Benar nih, pasti benar ya. Boleh nanti Mitra dicoba. Makanya ini bisa kalau Mitra Sejaman Siar ingin mencicipi bakso, ini kan bakso kayaknya familiar banget ya sama kita semua. Soalnya apalagi di bulan saum, di bulan puasa ini kan, orang-orang kayaknya pengen seger gitu kan, makan bakso-bakso gitu kan. Nah untuk produknya ini dipasarkan kemana aja sih Mas? Kita insya Allah sudah mulai masuk ke daerah Sumatera. Oh iya? Dan Jawa pun sudah mulai memeta-metakan untuk sup-sup agennya. Mohon doanya juga. Iya. Dan untuk kalau di daerah Bekasi bisa langsung ke Panglima Chicken, atau mau yang dari reseller atau agen-agen kita bisa langsung datang ke Panglima Chicken Bekasi. Oh gitu. Yes. Baik, tadi Mas Farhan kan bilang katanya kalau bakso Mas Farhan itu pokoknya beda sama yang lain ya. Di samping nggak pakai pengawet gitu kan. Mas boleh dong ceritain ini gimana sih Mitra Mas Farhan waktu kan tadi udah dibilangin waktu memulainya ya. Yes. Ini melibatkan berapa orang aja dalam timnya? Waktu memulai pada saat Jumat Berkah kita paling hanya karyawan-karyawan Panglima ya, 5 atau 6 orang karena masih manual gitu kan. Tapi untuk sekarang alhamdulillah untuk yang karyawan di bakso udah kurang lebih di atas 10 alhamdulillah. Oh gitu ya, di atas 10 ya? Oh banyak 10. banget. Masih menerima karyawan? Insya Allah nanti kalau Panglima Chicken buka di Babelan kita open rekrutmen juga. Iya, Mas ini bisa siapa sih yang memotivasi Mas pengen usaha bakso gitu? Apa cuman ikut-ikutan? Apa sekarang karena banyak pengagum bakso atau gimana? Yang memotivasi itu pertama dari doa kedua orang tua, kemudian juga ada kakak sendiri, Panglima Chicken gitu kan. Karena pabriknya Panglima Bakso pun masih numpang sama Panglima Chicken. Oh gitu. Iya, disupport terus sama Panglima Chicken alhamdulillah. Jadi ya itulah yang bisa menguatkan sampai sekarang. Seperti itu. Oh gitu. Nah mungkin Mitra Sejaman Siar juga selain ngedengar suara Mas Farhan mengenai merintis usaha Panglima Bakso ini ya. Tapi mungkin biar Mitra tahu nih sosmednya bisa disebutin. Kita lagi gembur-gemburkan promosi di TikTok ya. Oh ya? Namanya Panglima Bakso. Itu yang logonya PLB King. Luar biasa. PLB King. Yes. Iya. Kita juga setiap hari di roomnya Panglima Bakso itu kadang-kadang jalin silaturahmi. Kalau yang di roomnya Panglima Chicken, di akunnya Panglima Chicken dan di akunnya Panglima Bakso itu setiap tadi malam pun kita kajian gitu kan. Kita kajian. Dan kalau yang setiap malam minggu kita juga ada kajian khusus untuk pranikah untuk para kaum jomblo nih. Nah untuk Mas Farhan ya, ini bagaimana sih strategi dalam membangun bisnisnya ini? Ada nggak? Pasti ada strateginya dong, sehingga bisa meluas, bisa menjangkau sasarannya gitu kan? Oke. Untuk strategi kita itu pertama kita gencarkan di Jumat Berkah dulu lah ya, kita berkah-berkahkan dulu gitu kan. Kemudian kita masukkan ke retail. Kebetulan Panglima itu punya beberapa retail, PC1, PC2, PC3, PC4 dan PC5. Itu kita masukkan ke beberapa retail. Kemudian rekan-rekan kita yang berjualan di pasar kita masukkan dulu gitu kan. Dan sampai sekarang akhirnya kita sudah mulai melebarkan, mengepakkan sayap ke daerah Sumatera, dan untuk insya Allah di Jawa Timur juga udah ada. Subang, Purwakarta itu sudah kita peta-petakan. Luar biasa ya. Dari awalnya emang kita harus merintis kerja keras dulu ya, ibaratnya jemput bola dulu. Nah sekarang malah bola datang ke kita ya. Alhamdulillah. Iya, pasti dong yang namanya bisnis ya, nggak bisnis kecil, bisnis besar apalagi. Tapi paling tidak dalam usaha ini biasanya dari awal ya. Ini punya kendala nggak sih Mas yang dalam selama ini yang Mitra yang Mas alami dalam membangun bisnis pengusaha Panglima Bakso ini? Ya, itu kendala yang utama kita itu pada ikon kita sendiri. Bakso gitu? Tanpa pengawet itu kendala kita sendiri. Kendala ya. Itu sangat kendala karena ya itu kalau bakso tanpa pengawet itu gampang asem. Iya. Dalam arti gampang asem itu kalau misalkan ditaruh di suhu tertentu gitu ya.
Itu yang jadi kendala kita. Pasti ada kunci dalam membuat atau adonannya dong ya. Iya. Adonannya spesial maksudnya beda sama orang sehingga mungkin atau higienis ya. Maksudnya nggak cepet kena. Gimana caranya coba kita kalau mau bikin nggak cepet asam itu kan? Intinya kita jaga kesterilan barang. Jaga kesterilan. Jaga kesterilan barang dan juga kita kembalikan lagi kepada konsumen. Untuk konsumen, saya ingatkan kembali. Kalau bakso kita tuh bakso yang tanpa pengawet. Jadi pada saat kalian setelah beli, kalian harus langsung cepet-cepet ditaruh di freezer, oke? Dan gitu. jangan sampai bakso itu masam, itu dia. Bakso harus Iya. dalam kondisi dingin. Dingin dan Gitu. bersih tentunya ya. Yes. Ya Mas Farhan, ini sebenarnya kan kalau kita mulai usaha pasti dong ada hitung-hitungannya ya, apalagi kita ingin lebih sukses ke depannya. Lalu apa saja sih yang diperhitungkan pada saat memulai usaha waktu itu, Mas Farhan? Pertama Apa untuk gitu yang dihitung-hitung? basic aja sih, basic ekonomi pada saat memulai usaha kita perhatikan dulu mangsa pasar nih. Pangsa pasarnya. Bakso kira-kira laku nggak nih dari sini gitu kan? Apa sih saingan-saingan kita segala macam itu harus kita perhatikan. Yang kedua itu modal. Sebenarnya yang paling utama tuh modal. Tapi kalau misalkan Anda punya modal tapi mangsa pasar Anda itu kurang, itu sangat berpengaruh ke modal Anda. Anda bakal bisa rugi parah gitu kan. Gitu. Terus yang ketiga, cari bahan yang semurah mungkin gitu. Cari bahan yang semurah mungkin tapi tanpa mengurangi kualitas dan hasilnya baik. Dan hasil produk kita. Memuaskan ya. Itu harus dicatat. Iya. Baik Mas Farhan, saya juga pengen tahu nih, penasaran ya, karena saya juga sebagai favorit gitu ya sama bakso itu dari kecil, malah dari SD tuh kalau jajanan sekolah waktu SD tuh pasti larinya ke bakso ketimbang jajanan lain gitu kan. Nah, saya pengen tahu nih, usaha yang Mas Farhan jalankan ini sudah berapa lama sih gitu loh sampai sekarang nih? Kalau untuk Panglima Bakso ya. Kalau Panglima Chicken kan udah lama. Iya. Kalau Panglima Bakso itu baru kita gencar-gencarkan tuh di awal tahun 2023. 2023? Baru kita gencar-gencarkan ya. Baru kita benar-benar gencarkan untuk promosi dan kita seriuskan itu di 2023. Seperti itu. Tapi hasilnya sudah ini ya, sudah melejit ya. Alhamdulillah ya. Berkah dari Jumat berkahnya itu. Nah itu mungkin diawali untuk menapak pertama untuk usaha ini, Mas diawali dengan Jumat berkah dulu ya. Siap, betul. Karena Jumat ini wah luar biasa ya. Luar biasa. Bahasa dan dahsyat banget ya. Dahsyat banget keajaiban dari Jumat berkah. Nah, keajaibannya itu ya. Sehingga bisa membuat usaha kita alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Ya udah Mas, kita terusin lagi. Saya jadi kepo juga nih. Kan Mas sudah membangun usaha nih lumayan lama nih ya. Apalagi kalau ini maju-majunya nih dari tahun 2003 kemarin kalau untuk bakso ya. Ada kendala enggak sih waktu kemarin Covid tuh? 2023 kita baru start, baru 3 bulan. Baru 3 bulan. Baru 3 bulan kita start. Tapi sebelum itu ada produk tadi chicken. Untuk Panglima Chicken itu itu ada nggak kendala? Kan itu udah lama. Ya, itu alhamdulillah sih, karena ayam itu kan suatu kebutuhan pokok. Nah ya. itu, dan bisa dijangkau ya untuk ibu-ibu. Bisa dijangkau untuk ibu-ibu, apalagi pada saat Covid itu orang-orang masak gitu kan di rumah. Gitu kan, bahkan supply ke sampai rumah sakit loh untuk Panglima Chicken, alhamdulillah. Waduh, pada saat Covid itu luar biasa ya Panglima Bakso. Iya. Ya, baik Mitra Zaman Siar, Mas Farhan, sebelum menyudahi perbincangan kita ya, mungkin ada sesuatu yang disampaikan panjang lebar selama 4 menit, boleh lah gitu kan? Oke. Baik, untuk para pendengar kaula mudanya El Gangga ya. Kalau misalkan kalian mau order bakso, bisa langsung ke nomor 0821 22 22 4326. Oke, saya ulangi. 0821 22 22 4326 atas nama Panglima Bakso. Terus juga kita lagi gencarkan beberapa promosi itu di TikTok utamanya. Di live kita sekarang juga itu juga lagi on air nih di TikTok Panglima Bakso. Jadi terus juga
di TikTok itu kita open kajian syar'i, dalam arti kajian syar'i itu kajian Islami bersama alhamdulillah ada Al Habib, ada ustadz-ustadz dari seluruh Nusantara yang bergabung di roomnya Panglima Baso. Utamanya itu di setiap malam Minggu dan malam Jumat. Wow, luar biasa. Dan kita juga lagi ngadain lomba MTQ TikTok. Kita lagi ngadain lomba seru MTQ banget TikTok ya, tuh. ini Islami Pendaftarannya banget gratis. Pendaftarannya gratis dan total hadiahnya puluhan juta rupiah. Ya ada sponsornya nggak sih? Enggak. Oh tidak, jadi ceritanya Khusus gini. ya? Jadi ceritanya kita karena nggak mau ngomong ke sponsor Boleh, tuh. boleh. Ini masih first time gitu kan, masih first time. Jadi kita takutnya sponsor kita kecewa. Ya. Jadi ya udah pure pribadi dari Pure Panglima pribadi. Baso dan Panglima Chicken. Seperti itu. Luar Jadi biasa ya. Insya Allah nanti hari ini penutupan pendaftaran. Jadi kalian kalau yang mau daftar bisa klik link di bionya Panglima Baso, link TikTok di bio Panglima Baso. Itu udah ada link tree, kalian klik. Nah di situ ada pendaftaran MTQ by Panglima Baso. Kalian daftar di situ. Kita cuma ngambil 30 peserta tercepat. Gitu. Nanti insya Allah untuk technical meeting di hari Sabtu dan lombanya di hari Minggu. Terus minggu depannya lagi Sabtu Minggu setiap weekend. Lomba, Sabtu dan Minggu. Selama Ramadan ini ya Mas ya? Selama Ramadan ini. Dan jurinya bukan saya ya. Iya, ada lagi ya. Juri satu itu ada juri dari profesional. Dalam arti yang sudah menguasai dengan tilawatul Quran. Dan juri dua itu ada beberapa dari public figure lah. Tapi yang sifatnya syar'i. Misalkan kayak Ustadz Tiri Sulaiman maybe. Atau Al Habib yang lain. Insya Allah sudah berkenan untuk hadir seperti itu. Ini pasti Hafiz ya ikutan nih semuanya. Kori dan Koriah, Hafiz dan Hafiz. Semuanya ya. Biasa, ya silakan daftar tuh. Gratis, total hadiahnya puluhan juta. Kapan lagi Ya kan? Mitra nggak ngiler kan. Waduh udah bahasanya enak. Terus dijalankan dengan syariat Islam ya. Kita religi banget gitu kan. Terus higienis. Pokoknya banyak plus-plusnya deh ya Mitra ya. Baik, ada yang disampaikan lagi Mas? Jadi untuk mitra sejaman siar mungkin. Buat kalian yang paling utama saya sampaikan kepada konsumen. Buat kalian yang kalau misalkan habis beli bakso harus langsung ditaruh di frozen ya guys. Ingat bakso kita tuh bakso alami tanpa pengawet seperti itu. Itu ya. Ya sukses selalu ya Mas ya. Baik Mas Farhan ya sama siapa tadi Mas Fadil ya. Mas Fadil kebetulan abang saya. Abang? Iya. Oh kok gede adeknya sih? Saya sedot gizinya. Tapi yang biasa, abangnya suka kecil karena capek gendong adeknya. Beban di abang tuh berat. Oh gitu, pundak. Kamu gak akan kuat. Pundak dipikul. Ya udah Mas Farhan hatur nuhun ya. Siap. Hatur nuhun sudah banyak berbagi di sini tentang usaha dari Panglima Baso ini untuk Mas Farhan. Sukses selalu ya Mas ya. Amin, terima kasih. Hatur nuhun sudah berbincang di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.